Shalom, selamat sore Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita mau masuk dalam doa puasa di awal bulan. Mari kita awali dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami datang ke hadapan-Mu pada sore hari ini. Kami mau mulai ibadah kami Tuhan, doa puasa kami. Pimpin kami yang ada di rumah masing-masing atau di kantor masing-masing atau dimanapun Bapak Ibu berada yang mendengarkan hari ini. Pimpin kami Tuhan untuk merasakan hadirat-Mu, untuk merasakan jamahan kasih-Mu Tuhan. Karena kasih-Mu yang sungguh menghibur kami, yang menguatkan kami, yang menyegarkan kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, sama-sama katakan amin. Haleluya. Mazmur pasal yang ke-100 berkata demikian: bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi, beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita, dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan setiaannya tetap turun-temurun. Haleluya. Mari kita mau masuk gerbangnya Tuhan dengan penuh sukacita. Kita mau tepuk tangan bersama-sama. Kita mau bersorak-sorak masuk dalam hadirat Tuhan. Mari kita sama katakan, datanglah, datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya dengan
setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya. Katakan bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah, haleluya. Biarlah senantiasa hati kita dilingkupi dengan ucapan syukur. Amin. Karena di tengah-tengah masa yang susah bagi sebagian besar kita hari-hari ini, kita perlu banyak bersyukur. Amin Bapak Ibu Saudara. Mazmur 23 ayat 1 sampai 4 berkata demikian, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Dan dengar baik-baik, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau beserta. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur. Biarlah firman Tuhan hari ini yang nanti akan kita dengar menguatkan kita senantiasa bahwa kita tidak pernah ragu berjalan dalam lembah kekelaman. Kita tidak perlu takut berjalan dalam lembah bayang-bayang maut, karena Tuhan Yesus selalu serta kita. Amin. Amin. Mari siapkan hati kita mau dengan firman Tuhan. Dan dalam lagu pujian ini kita dikuatkan kembali untuk tidak pernah ragu berjalan bersama dengan Tuhan. Takkan ragu ku berjalan di dalam lembah yang gelap. Ku tak takut, sebab Engkau besertaku. Segala yang
hari-hari yang menyenangkan atau hari-hari yang melelahkan? Mungkin saudara berseru pada Tuhan, Tuhan, aku rindu berjalan bersama dengan Tuhan. Saudara, sebagai anak-anak Tuhan, sudah pasti kita berjalan bersama dengan Tuhan. Dan tapi berjalan bersama dengan Tuhan tidak selalu dalam sinar matahari yang cerah. Kadang-kadang kita berjalan bersama dengan Tuhan dalam gelapnya badai, dalam gelapnya malam. Tapi satu hal yang kita perlu pegang teguh, bahwa Dia tak pernah tinggalkan saudara dan saya. Mungkin hari-harimu belakangan ini bukan hari-hari yang menyenangkan, tapi hari-hari yang melelahkan, hari-hari yang penuh tangisan. Tapi ketahuilah bahwa Tuhan selalu siapkan rencana yang baik buat kita. Semua ini dalam kendali Tuhan. Semua ini dalam rancangan Tuhan yang baik. Kuatkan hatimu, tetap melangkah, selesaikan musim ini. Dan biar kita song-song musim yang baru. Mari angkat tangan di depan Tuhan dan katakan, Bapa-Ku percaya rencana-Mu indah. Bapa-Ku percaya Kau turut bekerja dalam segala mendatangkan kebaikan bagiku. Bapa-Ku percaya rencana-Mu indah. Bapa-Ku percaya Kau turut bekerja dalam segala hal mendatangkan kebaikan bagiku. Lebih sungguh lagi, katakan padanya, Bapa-Ku percaya rencana-Mu indah. Bapa-Ku percaya Kau turut bekerja dalam segala hal mendatangkan kebaikan bagiku. Kau turut bekerja, Kau turut bekerja dalam segala hal mendatangkan kebaikan bagiku. Sekali lagi katakan, Kau turut bekerja, Kau turut bekerja dalam segala hal mendatangkan kebaikan bagiku. Mereka dengar firman-Mu Tuhan, urapi hamba-Mu Tuhan yang menyampaikan firman pada hari ini. Bila apa yang sampaikan menjadi isi hati-Mu pada kami semua, yang menguatkan kami, yang menyegarkan kami, yang membuat perubahan dalam pikiran kami sehingga mempengaruhi hati dan kehendak kami. Terima kasih Tuhan. Dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama katakan, amin. Shalom saudara, ini adalah ibadah puasa, doa puasa pengerja yang kedua
ya yang kita lakukan secara online. Jadi kita sudah 2 bulan ya dalam kondisi yang memprihatinkan ini. Saya percaya dan terus berharap bahwa kita tetap semangat untuk melayani Tuhan, menjalankan tugas kita, tanggung jawab kita, melayani jemaat Tuhan yang kita kasihi bersama-sama. Amin. Haleluya. Saudara, ruang gerak kita untuk melayani jemaat Tuhan telah dibatasi ya dengan adanya PSBB, dengan adanya kita jaga jarak dan stay at home ya. Kita tidak bisa lagi berhubungan langsung dengan jemaat kita, tetapi secara online kita masih tetap bisa berkomunikasi dengan mereka ya. Dan ini berarti tidak ada alasan buat kita untuk tidak melayani orang-orang yang kita kasihi. Amin. Haleluya. Semakin terhambat ya justru kita akan terus semakin semangat untuk menghasilkan buah-buah bagi Tuhan. Haleluya. Nah, saudara, mari kita mau berdoa lebih dulu bersama-sama sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Bapa, kami bersyukur buat sore hari ini Engkau telah memberkati kami dengan kesehatan, kekuatan yang dari Tuhan. Sampai saat ini kami boleh ada oleh karena anugerah Tuhan. Dan biarlah saat ketika kami mendengarkan firman-Mu ini bersumber dari hati-Mu sendiri, supaya segala sesuatu yang kami dengar ini boleh kami lakukan dalam hidup kami. Tutup bungkus dengan urapan-Mu yang baru Tuhan, supaya sungguh segala sesuatunya ini kami dengar dari isi hati-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, dalam nama-Mu kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Haleluya. Saudara, bulan yang lalu saya telah sampaikan kita belajar bersama-sama menjadi pemimpin-pemimpin, pelayan-pelayan Tuhan yang berdiri di barisan terdepan. Masih ingat? Ya, artinya kita mendahulukan bagaimana kepentingan Tuhan, yaitu melayani jemaatnya yang Tuhan percayakan kepada kita semua. Karena untuk itulah kita semua dipanggil. Amin. Dalam Galatia 5 ayat 13 dikatakan demikian. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Nah saudara, inilah tugas kita, melayani jemaat kita oleh kasih Kristus, sebagaimana Kristus telah melayani kita lebih dulu. Amin. Pertanyaannya saudara, saat ini bagaimana kita melayani jemaat kita dalam kondisi PSBB ya. Kemudian kita harus jaga jarak dan stay at home, tinggal di rumah kita masing-masing. Nah saudara, jikalau kita sebagai pemimpin-pemimpin, pelayan-pelayan Tuhan, kita rindu melayani mereka, ya bahkan bukan cuma rindu ya untuk melayani jemaat kita, tetapi juga kita mau tetap ya melihat jemaat yang kita layani mereka tetap semangat dalam kondisi yang penuh dengan tekanan saat ini. Mereka tetap bertumbuh dalam kasih Kristus, dalam karakter Kristus. Artinya kita harus tetap terhubung dengan mereka. Kita harus tetap menjalin bagaimana hubungan kita sebagai pemimpin-pemimpin kepada jemaat-jemaat yang kita kasihi. Amin. Saudara masih mau tetap terhubung dengan jemaat kita? Saudara rindu? Haleluya, saya percaya kita semua rindu. Nah saudara, kalau kita tidak meluangkan waktu ya untuk terhubung dengan jemaat, ya kita tidak akan mampu untuk bisa memimpin mereka sampai ke seberang sana. Artinya sampai ke tempat di mana tujuan Tuhan mau bawa hidup mereka. Ya, jadi sekali lagi saya katakan, kalau kita tidak meluangkan waktu untuk terhubung dengan jemaat-jemaat yang kita layani, saudara, kita tidak akan mampu untuk bisa membawa mereka sampai ke tempat di mana tujuan mau mereka ada di sana. Haleluya. Nah saudara, Tuhan mau ya bahwa setiap jemaat yang kita layani saat ini, baik anak-anak sekolah minggu, pemuda remaja dan seluruh jemaat kita, mereka sampai ke tempat di mana mereka mengalami kebahagiaan yang lebih baik daripada saat-saat ini. Amin.
Saudara rindu melihat jemaat kita mengalami kebahagiaan yang luar biasa dalam hidupnya? Amin. Haleluya. Saudara, kita tahu keadaan akhir-akhir ini. Ada banyak orang yang kehilangan pekerjaan, mereka dipotong gajinya sampai 50 bahkan sampai 70%. Bahkan mereka yang berusaha, mereka mengalami kerugian yang begitu luar biasa. Dan saudara, ini adalah kenyataan hidup yang terjadi di lingkungan kita. Nah saudara, saya tidak tahu bagaimana keadaan dari setiap orang-orang yang kita kasihi. Ya, tetapi justru dalam kondisi seperti ini, terhubung dengan orang-orang yang kita layani, saudara, ini bukan lagi sebuah pilihan bagi kita. Tetapi ini adalah kita lakukan karena kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dan kita mengasihi jemaat yang kita kasihi. Amin. Nah, saudara mengasihi anak-anak sekolah minggu. Amin. Saudara mengasihi pemuda remaja. Amin. Haleluya, saudara, kita mengasihi seluruh jemaat yang kita layani di tempat ini. Karena itu saudara, mari kita mau sekali lagi tetap terhubung dengan mereka. Ya. Nah saudara, pertanyaannya, apa yang seringkali menghambat kita sebagai pemimpin-pemimpin, sebagai pelayan-pelayan Tuhan untuk boleh memiliki hubungan yang baik dengan anggota kita, dengan jemaat kita, dengan orang-orang yang kita layani. Apa? Ya, apa yang menyebabkan yang seringkali menghambat? Saudara, mari kita mau belajar dari Alkitab kita. Ya, ada pengalaman yang menarik dari seorang raja yang kita bisa pelajari. Dia adalah seorang raja yang bernama Rehabeam, dia anak Salomo, ya. Nah, saudara, dia adalah seorang raja. Dalam cerita ini kalau kita pelajari, dia tidak mengerti bagaimana cara membangun hubungan dengan rakyatnya. Nah, saudara, diceritakan dalam 1 Raja-Raja 12 ayat 18 sampai 19, ya, diceritakan di sana demikian. Kemudian Raja Rehabeam mengutus Adoram yang menjadi kepala Rodi, tetapi seluruh Israel melontari dia dengan batu sehingga mati. Bahkan Raja Rehabeam hampir-hampir tidak dapat menaiki keretanya untuk melarikan diri ke Yerusalem. Demikianlah mulanya orang Israel memberontak terhadap keluarga Daud sampai hari ini. Saudara, perhatikan bagaimana rakyatnya memberontak kepada Raja Rehabeam, ya. Karena sekali lagi Raja Rehabeam dia tidak mengerti, dia tidak memiliki hubungan yang baik dengan orang-orang yang dipimpinnya. Nah, saudara, mari pemimpin-pemimpin Tuhan GBI Hosana, pelayan-pelayan Tuhan GBI Hosana pada malam hari ini, kita mau belajar bersama-sama, ya, dari cerita pengalaman Raja Rehabeam ini. Kita mau belajar sikap seperti apa, ya, sikap seperti apa dari Raja Rehabeam ini yang telah merusak bagaimana hubungannya dengan rakyatnya. Yang pertama, saudara, Rehabeam tidak memikirkan kepentingan rakyatnya. Nah, saudara, diceritakan di sana dalam 1 Raja-Raja 12 ayat 4, ya, dikatakan bahwa Yerobeam bersama dengan orang-orang Israel, bersama dengan rakyat Israel pada saat itu, mereka meminta kepada Rehabeam untuk meringankan beban dan tanggungan yang selama ini mereka pikul. Ya, kalau kita baca dalam 1 Raja-Raja 12 ayat 4 dikatakan, ayahmu telah memberatkan tanggungan kami, maka sekarang ringankanlah pekerjaan yang sukar yang dibebankan ayahmu dan tanggungan yang berat yang dipikulkannya kepada kami, supaya kami menjadi hambamu. Ya. Tetapi apa, saudara, jawab Rehabeam dalam ayat yang ke-13 dan 14? Ya, saudara, dikatakan dalam ayat yang ke-13, raja menjawab rakyat itu dengan keras. Ia telah mengabaikan nasihat yang diberikan kepada para tua-tua kepadanya. Ia mengatakan kepada mereka menurut nasihat orang-orang muda, ayahku telah memberatkan tanggungan kamu, tetapi aku akan menambah tanggunganmu itu. Ayahku telah menghajar kamu dengan cambuk, tetapi aku akan menghajar kamu dengan cambuk yang berduri besi.
Wow, saudara, coba kita renungkan dari apa yang diucapkan, apa yang disampaikan oleh seorang Raja Rehabiam kepada rakyatnya pada saat itu. Tidak ada belas kasihan dalam hati Rehabiam. Ya, ketika ia mendengar bagaimana permohonan rakyatnya pada saat mereka mengajukan permintaan, malahan dia bertindak dengan kejam dan lebih sadis dibandingkan dengan ayahnya atau raja sebelumnya. Saudara, sebuah tindakan yang luar biasa. Dia tidak coba mempelajari, mempertimbangkan dengan baik ya apa yang diminta oleh rakyatnya, tetapi dari sini kita melihat bagaimana Rehabiam dia telah mengabaikan permohonan rakyatnya dan dia lebih mementingkan dirinya sendiri dibandingkan dengan kepentingan rakyatnya. Saudara, jelas dari sini kita lihat bagaimana egonya lebih kuat. Ya, ego Rehabiam itu lebih kuat dibandingkan daripada dia melihat kepada masalah yang terjadi dengan rakyatnya. Saya percaya, saudara, kita mungkin tidak sekejam dari Rehabiam ini, ya. Tetapi kalau kita sungguh-sungguh mau merenungkan dalam perjalanan kehidupan pelayanan kita, tidak jarang mungkin kita lebih mementingkan diri kita sendiri dibandingkan dengan kepentingan dari jemaat yang kita layani, ya. Bahkan mungkin pernah kita bisa-bisanya, saudara, kita mengabaikan tugas dan pelayanan kita, ya, karena alasan-alasan tertentu yang kita buat dan yang kita sampaikan. Seolah-olah firman yang mengatakan carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkannya kepadamu. Seolah-olah itu tidak berlaku buat diri kita sebagai pemimpin-pemimpin, sebagai pelayan-pelayan. Carilah dahulu kerajaan Allah, ya. Tapi ini berlaku hanya untuk jemaat kita. Nah, mengapa, saudara? Karena dari sini kita bisa temukan bahwa kalau kita akui ego yang ada di dalam diri kita ini masih lebih kuat dibandingkan kita sungguh-sungguh menyadari, ya, apa yang seharusnya kita pikirkan kepentingan dari jemaat yang kita layani. Sama seperti Raja Rehabiam yang tidak memperhatikan, ya, dan memperdulikan bagaimana kepentingan atau kerinduan dari rakyatnya. Saudara, mari kita mau merenungkan baik-baik, ya. Bukankah hidup ini adalah kesempatan, ya, dan kita semua saat ini sebagai pemimpin-pemimpin GBI Hosana, sebagai pelayan-pelayan GBI Hosana, ya, kita ini adalah orang-orang yang telah dipanggil, kita ini adalah orang-orang yang telah dipilih oleh Tuhan untuk menjadi pelayan-pelayannya, amin, untuk menjadi kawanan sekerja Allah. Ya, bahkan kita diberi kesempatan saat ini untuk memegang bagaimana tanggung jawab tugas ini sebagai pelayan Tuhan. Hal yang luar biasa yang kalau kita mau merenungkan sungguh-sungguh, kalau kita mau jujur, siapakah kita? Ya, siapakah kita yang kita diberi kesempatan untuk boleh melayani raja di atas segala raja? Siapakah kita? Ya. Seharusnya, ya, kalau kita sungguh-sungguh ingin melayani Dia, saya percaya kita akan lebih memperhatikan bukan diri kita sendiri, bukan ego kita sendiri, tetapi kita lebih memperhatikan jemaat yang kita sungguh-sungguh kasihi. Amin. Sebab sekali lagi, mereka adalah hartanya Tuhan. Nah, saudara, kondisi pandemi COVID-19 ini, ya, kita mau belajar untuk lebih sungguh-sungguh memperhatikan bagaimana keadaan jemaat kita. Amin. Ya, kondisi keadaan jemaat kita, ya.
Dan kita saat ini kita mau terus belajar bagaimana kita mau tetap terhubung dengan mereka. Ya. Saudara PKS, WPKS, mari kita mau sungguh-sungguh memperhatikan anggota-anggota holy kita. Kita tahu persis bagaimana keadaan mereka saat ini. Kita tahu persis bagaimana keadaan pekerjaan mereka saat ini. Kita tahu persis bagaimana keadaan kesehatan mereka saat ini. Amin. Saudara, kita sebagai guru-guru sekolah minggu, ya, kita mau belajar terus memperhatikan dalam kondisi pandemi COVID-19 ini, kita mau terus melihat, memperhatikan bagaimana anak-anak sekolah minggu kita. Bagaimana keluarga, mama, papa dari mereka yang kita layani. Saudara, kita perlu tahu bagaimana keadaan mereka. Mengapa? Bukan karena kita kepo. Bukan karena kita mau tahu, tetapi kita justru ini kesempatan bagaimana kita mau sungguh-sungguh melayani mereka. Karena mereka adalah jemaatnya Tuhan, kekasih-kekasihnya Tuhan. Saudara, kita sebagai tim pasutri, kita mau belajar bersama-sama. Bagaimana kita mau melihat juga keadaan dari pasangan-pasangan suami istri yang ada di jemaat kita. Dan kita akan terus berdoa bagaimana pasutri-pasutri yang ada di gereja kita ini, mereka akan tetap kokoh. Mereka akan tetap terus berjalan bersama-sama dalam kasih, dalam kesetiaan mereka. Dan mereka mengalami damai sejahtera dari Tuhan. Amin. Saudara, itu yang kita doakan. Seluruh jemaat kita, baik remaja, pemuda, kita akan mengambil bagian sebagai pemimpin-pemimpin gereja, sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Kita lebih memperhatikan bagaimana keadaan mereka. Saudara, kita tidak akan pernah tahu bagaimana keadaan mereka kalau kita tidak pernah terhubung, ya, dengan orang-orang yang kita layani. Kita nggak akan pernah tahu. Nah, saudara, mari dari pelajaran Raja Rehoboam ini, kita mau belajar bagaimana mendahulukan kepentingan jemaat Tuhan. Karena sekali lagi kita dipanggil untuk menjadi pelayan-pelayannya, dan kita mau melakukannya semua untuk Tuhan. Amin. Nah, bagaimana kita mau melakukan semua ini untuk Tuhan? Bukankah Yesus mengatakan, saudara? Ya. Yesus sendiri pernah berkata dalam Matius 25 ayat 40, dia katakan apa? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Apa itu, saudara? Apa itu? Matius 25 ayat 35 sampai 36 dikatakan demikian. Ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Saudara, mari jangan pernah kita membiarkan seorang pun dari jemaat yang kita layani di tempat ini mereka lapar, mereka kesusahan, mereka menderita. Tetapi kita mau bekerja sama sebagai pelayan-pelayan Tuhan, sebagai pemimpin-pemimpin gereja di tempat ini yang telah menerima kepercayaan dari Tuhan. Kita mau bekerja sama untuk tetap terhubung dengan mereka, sehingga kita tahu bagaimana keadaan mereka. Saudara, ini yang saya percaya yang Tuhan mau yang kita lakukan di akhir-akhir ini. Kita mau tetap terhubung dengan mereka. Untuk kita bisa tahu bagaimana keadaan dari orang-orang yang kita layani. Bagaimana caranya?
Kita harus belajar memperhatikan bagaimana kepentingan mereka, kebutuhan mereka, keadaan mereka. Kita mendahulukan mereka. Amin. Yang kedua, saudara, kita lihat dari pelajaran Raja Rehoboam ini. Ya, dari sikap seperti yang dialami oleh Raja Rehoboam ini, dia telah merusak bagaimana hubungannya dengan rakyatnya. Bagaimana hubungannya dari seorang pemimpin dengan orang-orang yang dilayaninya. Nah, saudara, yang kedua, saudara, ya, Rehoboam tidak pernah mau belajar rendah hati. Ya, Rehoboam tidak mau belajar rendah hati dan dia tidak mau diajar. Ini yang merusak bagaimana hubungannya dengan rakyatnya. Nah, saudara, mengapa saya katakan demikian? Dalam 1 Raja-Raja 12 ayat 6 sampai 8 diceritakan di sana demikian, saudara. Sesudah itu Rehoboam meminta nasihat dari para tua-tua yang selama hidup Salomo mendampingi Salomo ayahnya, katanya, "Apakah nasihatmu untuk menjawab rakyat itu?" Mereka berkata, "Jika hari ini engkau mau menjadi hamba rakyat, mau mengabdi kepada mereka dan menjawab mereka dengan kata-kata yang baik, maka mereka menjadi hamba-hambamu sepanjang waktu." Ayat 8, tetapi ia mengabaikan nasihat yang diberikan para tua-tua itu, lalu ia meminta nasihat kepada orang-orang muda yang sebaya dengan dia dan yang mendampinginya. Saudara, perhatikan dari ayat 6 sampai 8 tadi yang kita baca. Di sini sangat jelas sekali. Rehoboam tidak mau bersikap rendah hati. Rehoboam tidak mau diajar, tidak mau diberitahu hal yang baik sekalipun para tua-tua telah memberi nasihatnya. Dikatakan di sana di ayat yang ke-7 dikatakan oleh para tua-tua itu, "Jika hari ini engkau mau menjadi hamba rakyat, mau mengabdi kepada mereka dan menjawab mereka dengan kata-kata yang baik, maka mereka menjadi hamba-hambamu sepanjang waktu." Artinya rakyat itu akan mengikuti, rakyat itu akan menghormati, dan rakyat itu akan memberikan respek kepada Rehoboam. Ya, sebagai pemimpinnya pada saat itu, sebagai pelayannya saat itu, kalau sungguh-sungguh Rehoboam itu menjadi hamba, mengabdi, dan menjaga perkataan yang keluar dari mulutnya. Ini nasihat yang diberikan oleh para tua-tua, saudara, kepada Rehoboam. Saudara mau bahwa jemaat-jemaat yang kita layani pada saat ini, ya, anak-anak sekolah minggu, jemaat yang kita kasihi, para pemuda remaja, pasutri, semua yang kita layani, bahwa mereka akan tetap setia bersama-sama dengan kita. Saudara rindu? Haleluya. Saudara rindu gak? Ya, jemaat kita ini selalu setia hadir dalam setiap ibadah-ibadah raya kita, dalam ibadah-ibadah yang dilakukan di gereja kita di tempat ini. Mereka datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati. Saudara rindu? Saudara, mari, kalau kita sungguh-sungguh merindukan itu terjadi di gereja kita di tempat ini. Kita mau sungguh-sungguh menjadi hambanya Tuhan. Kita mau sungguh-sungguh mengabdikan diri kita kepada Tuhan. Ya. Kita mau sungguh-sungguh menjaga setiap keputusan, menjaga setiap perkataan yang keluar dari mulut kita. Tapi Rehoboam ya telah mengabaikan bagaimana nasihat dari para tua-tua itu. Dia lebih mendengar nasihat dari teman sebayanya. Ya. Dalam 1 Raja-Raja 12 ayat 8 dikatakan demikian. Tetapi ia mengabaikan nasihat yang diberikan para tua-tua itu. Lalu ia meminta nasihat kepada orang-orang muda yang sebaya dengan dia dan yang mendampinginya. Saudara, ayat 8 ini telah menunjukkan
bagaimana ketinggian hati dari seorang pemimpin. Ya. Ketinggian hati dari seorang pelayan. Ya. Yang tidak mau mendengar bagaimana nasihat dari para tua-tua. Dia hanya mau mengikuti keinginan hatinya sendiri. Karena itu dia meminta nasihat kepada teman sebayanya yang mendampinginya. Satu hal yang wajar ketika ada orang-orang yang mendampinginya itu memberikan nasihat yang sepertinya sesuai dengan keinginan hatinya, itu tidak aneh. Rehoboam tidak mau mendengar bagaimana nasihat yang baik. Ya. Tetapi apa akhirnya ketika ia mendengarkan dari nasihat dari teman sebayanya? Bukan nasihat yang baik justru yang ia terima, tetapi justru itu telah merusak bagaimana hubungannya sebagai seorang pemimpin dengan rakyatnya. Karena apa? Karena dia tidak mau dengar-dengaran atas nasihat dari para tua-tua Israel. Saudara, menjadi hamba, mengabdikan diri kepada Tuhan, dan kita mau menjaga perkataan ini perlu kerendahan hati. Ya. Kita perlu diajar dan kita perlu mau belajar terus sehingga ketika kita melayani Tuhan, ya, ketika kita melayani Tuhan, ketika kita menjadi pemimpin-pemimpin Tuhan yang melayani jemaat-jemaatnya Tuhan di tempat ini, itu akan membawa bagaimana damai sejahtera ke dalam hidup mereka. Ya, mereka bisa menikmati bagaimana sukacita sorga itu ketika mereka ada bersama-sama dengan keluarga GBI Hosana di tempat ini. Dan mereka tidak menemukan di luar sana. Saudara, ini yang Tuhan mau kita lakukan bersama-sama sebagai pelayan Tuhan. Bagaimana kita sungguh-sungguh mau merendahkan hati kita. Kita mau sungguh-sungguh tidak menjadi orang yang sombong. Karena sekali lagi, untuk menjadi seorang hamba, untuk kita mau mengabdikan diri dalam pelayanan kepada Tuhan dan jemaatnya Tuhan, itu perlu kerendahan hati dalam diri ini. Yuk saudara, mari jadilah hamba. Mengabdikan diri dengan sungguh-sungguh. Dan kita mau menjaga perkataan kita. Supaya kita bisa tetap terhubung dengan jemaat yang kita layani. Amin. Ya. Sehingga sungguh-sungguh jemaat mereka bisa menikmati sekali lagi damai sejahtera dan sukacita sorga itu terjadi di tempat kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, saudara, yang terakhir, ya, sikap apa dari Raja Rehabeam, ya, dari Raja Rehabeam yang telah merusak bagaimana hubungannya sebagai seorang pemimpin dengan rakyatnya. Nah, saudara, yang ketiga, Rehabeam tidak memikirkan apa yang seharusnya dia berikan kepada rakyatnya, ya, tapi justru bahkan, ya, apa yang telah dilakukan oleh Rehabeam ini justru dia memberikan beban, ya, bahkan dia mengancam bagaimana rakyatnya itu. Saudara, ini yang terjadi, ya, ini yang diceritakan. Saudara perhatikan sekali lagi dalam 1 Raja-Raja 12 ayatnya yang ke-14. Ditulis di sana demikian, saudara. Ia mengatakan kepada mereka menurut nasihat orang-orang muda, ayahku telah memberatkan tanggungan kamu, tetapi aku akan menambah tanggunganmu itu. Artinya apa, saudara? Menjadikan beban lebih berat lagi yang dipikul oleh rakyatnya. Dan dikatakan, ayahku telah menghajar kamu dengan cambuk, tetapi aku akan menghajar kamu dengan cambuk yang berduri besi. Wow. Rehabeam telah mulai mengancam bagaimana rakyatnya.
Dan kita lihat di sini bukannya meringankan, malah menambah beban yang dipikul rakyatnya, sekaligus dia mengancam dengan cambuk berduri. Seharusnya sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang raja, ketika dia melihat bagaimana kondisi rakyatnya yang tertekan, dia bisa meringankan beban yang dipikulnya. Ini yang diharapkan oleh rakyatnya pada saat itu. Tetapi yang kita lihat justru sebaliknya. Saudara, akhir-akhir ini, ya, hari-hari ini ada banyak tekanan hidup yang dialami, ya, oleh banyak orang. Yang mungkin ini juga dialami oleh beberapa dari jemaat kita. Saya tidak tahu. Tetapi saya terus berdoa supaya sungguh-sungguh jemaat kita tetap memiliki damai sejahtera. Jemaat kita tetap berada di dalam kasih karunia dalam pemeliharaan Tuhan. Dan ini saatnya dalam kondisi pandemi COVID-19 ini, saudara, sebagai pemimpin-pemimpin Tuhan, sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Ini saatnya kita bertanya kepada diri kita sendiri, bertanya kepada diri kita masing-masing. Ya. Apa yang bisa kita berikan buat mereka yang kita layani? Ketika saat ini kita sebagai pemimpin-pemimpin gereja di tempat ini, sebagai, katakanlah, maaf sekali lagi saya sebutkan, guru-guru sekolah minggu, kita mulai bertanya, apa yang bisa saya berikan saat ini untuk anak-anak sekolah minggu saya? Apa saat ini yang saya bisa berikan untuk para pemuda remaja kita? Apa yang bisa kita berikan untuk pasutri-pasutri yang ada, para kaum wanita yang ada, untuk seluruh jemaat yang ada, untuk anggota Holy yang ada? Saudara, ini yang seharusnya menjadi pertanyaan buat kita masing-masing sebagai pelayan-pelayan. Apa yang bisa kita berikan buat mereka? Saudara, satu hal yang saya percaya yang pasti kita bisa berikan saat ini untuk setiap orang-orang yang kita layani, itu adalah waktu yang kita miliki bersama-sama. Kita semua punya waktu dalam satu hari ini berapa jam. Dan karena itu, saudara, kita bisa memberikannya waktu yang kita miliki saat ini buat orang-orang yang kita layani. Kita bisa menyapa mereka dengan kasih. Kita bisa berdoa bersama dengan mereka. Kita bisa menguatkan dengan mereka. Kita bisa berbicara, kontak bisa lewat telepon, bisa lewat WA. Dan banyak hal yang sebetulnya masih bisa kita lakukan. Sehingga kita semua masih tetap bisa terhubung. Terhubung satu dengan yang lain. Dan kita saling bisa bekerja sama. Ketika kita melihat ada tekanan-tekanan, ketika kita mendengar ada masalah-masalah yang terjadi di antara keluarga jemaat kita, kita bekerja sama bagaimana meringankan beban mereka. Kita tidak bersikap seperti Raja Rehoboam yang justru memberikan beban yang semakin berat kepada rakyatnya. Dan saat ini, ketika saudara dipilih oleh Tuhan, dipanggil oleh Tuhan untuk melayani di tempat ini, Tuhan mau sesungguhnya kita mau bekerja sama meringankan beban mereka. Sehingga mereka bisa menikmati damai sejahtera, sukacita, sorga itu turun dalam keluarga mereka. Amin. Saudara, mari kita mau tetap terhubung dengan jemaat yang kita layani. Supaya nyatalah bagaimana kasih Kristus itu di tengah-tengah kita. Amin.
Ya, sehingga kita hidup satu sama lain, kita bisa saling mengasihi. Sekali lagi kita tidak tahu sampai kapan ya pandemi ini akan berakhir. Tetapi satu hal yang pasti yang Tuhan mau kita lakukan sebagai pemimpin-pemimpin dan pelayan-pelayan Tuhan di tempat ini. Tuhan mau kita semua tetap terhubung dengan seluruh jemaat yang kita layani. Amin. Saudara mau sungguh-sungguh melakukan itu semua, maka disitulah kita menyenangkan hati Tuhan. Amin. Haleluya. Mari saudara, kita mau tetap berdoa. Kita bersama-sama berdoa buat jemaat yang kita layani pada saat ini. Katakan nama kurapashe, katakan yama. Lama takia kapashe, katakan nama tutuyapa. Rahabashe, haleluya. Nama kukiakan nasya, katakan tu ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan pada saat ini Engkau masih memberi kesempatan kepada setiap kami untuk boleh melayani-Mu, untuk boleh terus meneruskan apa yang menjadi panggilan-Mu dalam kehidupan kami. Biarlah saat ini kami boleh melakukannya dengan sungguh-sungguh ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan untuk seluruh jemaat-Mu yang kami layani pada saat ini Tuhan. Baik anak-anak sekolah minggu, baik pemuda remaja, baik anggota Holy maupun seluruh pasutri dan kaum wanita pendoa seluruh jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Turunkan urapan dan kasih karunia-Mu, tutup bungkus setiap kami dalam perlindungan dan kesehatan-Mu. Karena sungguh kami hanya mempercayai Engkau Tuhan Yesus. Engkau Allah kami yang hidup dan ketika kami bersama-sama dengan Engkau, maka sungguh Tuhan yang akan terus membawa kami sampai ke seberang sana. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih sekali lagi ya Bapa. Kami menyerahkan seluruh jemaat GBI Hosana ke dalam tangan Tuhan. Dan Kau mengurapi setiap hamba-hamba-Mu, pelayan-pelayan-Mu saat ini dengan urapan yang baru. Hati yang baru yang dipenuhi dengan belas kasihan. Yang mulai sungguh-sungguh memperhatikan akan setiap jiwa-jiwa yang dilayani. Terima kasih Tuhan, kami memohonkannya kepadamu. Kasih karunia-Mu turun atas setiap kami semua. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan, saat ini terimalah berkat Tuhan, berkat yang turun buat setiap kita pelayan-pelayannya, buat setiap kita yang mengasihi Dia, yaitu berkat dari Allah Bapa di surga, berkat di dalam kemurahan Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam persekutuan kuasa Roh Kudus yang menyertai kita sekalian, yang menyertai saudara sekalian bersama dengan keluarga di rumah pada saat ini. Sampai selama-lamanya Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Kita yang percaya sama-sama berkata, amin. Saudara, sekaligus saya menyampaikan pengumuman untuk esok hari. Jangan lupa kita menyiapkan perjamuan kudus kita, siapkan hati kita, siapkan roti dan anggur di rumah saudara masing-masing. Nanti kita akan ikuti instruksi dari online kita, sehingga setiap kita boleh sungguh-sungguh memperingati tubuh dan darah Kristus yang dikorbankan buat kita semua. Saudara, roti, kalau tidak ada roti tawar, boleh biskuit atau apapun, asal roti atau biskuit, ya, silakan. Air
Kalau bisa ada air anggur, kalau tidak ada air anggur, air teh juga boleh. Ya, yang terpenting adalah bagaimana ketika saat kita mengikuti, hati kita sungguh-sungguh terhubung dengan Tuhan. Amin. Haleluya. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.